Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 hari yang lalu ada sebuah kabar yang mengejutkan di daerah Lampung Selatan. Ada satu keluarga yang ditemukan tewas lalu dimasukkan ke septic tank. Ternyata setelah ditelusuri, penyebab pembunuhan satu keluarga ini dikarenakan masalah warisan. Lagi-lagi warisan ini selalu menjadi sumber konflik di sebuah keluarga, dan memang inilah yang menjadi problem utama khususnya di kalangan kaum muslimin. Ketika mereka ini akan membagi warisannya, mereka tidak mau menggunakan hukum Allah. Mereka meninggalkan ilmu pembagian warisan dalam Islam. Mereka tidak mengamalkan surat An-Nisa ayat 7 dan 11 yang secara gamblang menjelaskan bagaimana pembagian warisan dalam Islam. Tapi justru rata-rata kita lebih memilih membagi warisan itu dengan cara kekeluargaan atau dengan cara musyawarah. Karena kita menganggap warisan yang dibagi dengan cara kekeluargaan itu lebih adil menurut pandangan manusia ketimbang jika warisan itu harus dibagi dengan cara hukum Allah. Atau bahkan terkadang di antara kita ada yang sudah paham, sudah tahu ilmu pembagian warisan dalam Islam, tapi tidak mau mempraktekkan ilmu itu karena dia tahu kalau seandainya warisan dibagi dengan cara hukum Allah, dengan menggunakan syariatnya Allah, pasti jatah warisan saya jauh lebih sedikit ketimbang kalau warisan itu dibagi dengan cara kekeluargaan. Laras Bu, kalau dengan cara kekeluargaan kan tidak ada bedanya, laki-laki dan perempuan sama rasa, sama rata. Itu kalau pembagiannya dengan hukum manusia. Tapi kalau pembagian warisan itu dengan hukum Allah, maka terjadi perbedaan jatah antara laki-laki dan perempuan.
Padahal sudah banyak contoh di tengah masyarakat kita bagaimana antar keluarga itu saling bertengkar, saling tidak bertegur sapa, bahkan ada yang saling bunuh, dan ini jumlahnya banyak. Pembunuhan dikarenakan masalah warisan jumlahnya sangat banyak. Bahkan saya dulu punya keluarga, punya teman, punya tetangga, satu keluarganya ini dibunuh, hanya disisakan teman saya dan adiknya saja. Bahkan adiknya yang paling kecil pada saat itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kedua orang tuanya dihabisi oleh tantenya sendiri. Karena apa? Masalah warisan. Maka ini menunjukkan kepada kita warisan yang dibagi tidak menggunakan hukum Allah, tapi dibagi dengan hukum manusia, maka selamanya warisan itu tidak akan pernah berkah dan selalu menjadi sumber konflik di internal keluarga tersebut. Jangan kalau tidak percaya, monggo dicoba. Kalau warisan dalam keluarga kita ini, Pak, tidak dibagi dengan menggunakan hukum Allah, mungkin di kalangan anak generasi pertama tidak ada yang mempermasalahkan. Mungkin kita akan mengatakan, lawang kami dan saudara ini semuanya ikhlas Ustaz, tidak ada masalah. Memang betul, tapi tidak ada yang menjamin di generasi yang selanjutnya, generasi yang kedua, generasi yang ketiga, dan seterusnya, pasti ada di antara mereka yang akan mempermasalahkan pembagian warisan tersebut. Itu pasti. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang mendapatkan jatah warisan tidak sesuai dengan hukum Allah, tapi dibagi dengan hukum manusia, maka pada hakikatnya dia telah melakukan aklu malil ghair bil batil, memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dan keluarga yang diberikan nafkah dari warisan yang tidak dibagi dengan hukum Allah, maka keluarga tersebut sulit untuk mendapatkan ketenangan dalam hidupnya, sulit mendapatkan keberkahan dalam bisnisnya, sulit mendapatkan kesuksesan bagi masa depan anaknya. Ini sunnatullah. Maka mari Bapak Ibu sekalian, mumpung kita ini masih diberikan umur oleh Allah, masih ada kesempatan bertobat, dan kalau memang kita sudah terlanjur mendapatkan warisan yang dibagi dengan hukum manusia, mari kita dudukkan lagi keluarga kita. Kita ajak kembali mereka untuk bermusyawarah tentang bagaimana seharusnya pembagian warisan ini sesuai dengan hukum Islam. Kalau memang di antara keluarga ini tidak ada yang paham, ini kami tidak paham Ustaz, ilmu faraid ini bagaimana, ya kita datangkan, kita panggil seorang ustadz, kita panggil seorang pakar yang memang benar-benar menguasai, benar-benar kompeten dalam masalah ini, lalu kita minta kepada beliau untuk membagi warisan keluarga kita sesuai dengan hukum Allah. Jadi sebenarnya yang diharapkan oleh Allah itu supaya setiap ahli waris mendapatkan jatah warisannya masing-masing dulu. Jadi supaya setiap keluarga itu dapat haknya dulu.
Adapun setelah hak ini diterima semuanya, lalu kemudian warisan ini ada yang ingin setengahnya dibagi ke adiknya, seperempatnya diberikan kepada kakaknya, tidak masalah. Namun yang jelas warisan ini harus diberikan sesuai dengan porsinya dulu kepada ahli warisnya masing-masing. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Karena memang dikatakan oleh para ulama, ilmu pembagian warisan ini awwalu syai'in yunsa. Ini adalah ilmu yang paling pertama dilupakan oleh umat Islam. Wa awwalu syai'in yunza'u min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sangat sedikit di antara kita yang mau mempraktekkan ilmu faraid ini. Jadi saya yakin sebenarnya sudah banyak di antara kita yang paham Pak dengan ilmu faraid, paham dengan ilmu pembagian warisan dalam Islam. Tapi ya karena tadi, kalau warisan saya ini dibagi dengan ilmu waris, pasti jatahnya lebih sedikit. Wis gak apa-apa, dibagi aja dengan cara kekeluargaan. Padahal cara kekeluargaan dibagi dengan hukum manusia membuat warisan itu tidak akan pernah berkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang sebelumnya kita sudah membahas masalah membaca surat di dalam sholat. Ada 3 ketentuan yang sudah kami sampaikan pada kesempatan yang sebelumnya. Yang pertama, disunnahkan untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat yang pertama dibandingkan rakaat yang kedua. Jadi ayat yang kita baca di rakaat yang pertama harus lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Kemudian ketentuan yang kedua, makruh hukumnya membaca surat yang sama, membaca ayat yang sama pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua. Jadi yang dimaksud makruh di sini, kalau seandainya satu surat itu diulangi pada rakaat yang kedua, ini tidak boleh, Pak. Jadi kalau panjenengan membaca surat Al-Fajr ayat 1 sampai 30 pada rakaat yang pertama, kemudian rakaat yang kedua diulangi lagi 1 sampai 30, maka hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya surat yang sama ini dibaca, tapi ayatnya yang berbeda, sama-sama Al-Baqarahnya, tapi ayatnya berbeda pada rakaat yang pertama dan rakaat kedua, maka ini tidak masalah. Bahkan kalau seandainya kita membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat, boleh atau tidak, Pak? Membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat boleh, Bu? Boleh, tapi hanya khusus dalam sholat sunnah. Hanya khusus dalam sholat sunnah. Adapun dalam sholat wajib, ketentuannya satu rakaat hanya boleh untuk satu surat. Tapi kalau sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha maupun sunnah yang lainnya, boleh satu rakaat membaca lebih dari satu surat. Kemudian ketentuan yang ketiga, makruh hukumnya membaca surat pada rakaat yang kedua
yang secara urutan lebih awal dibandingkan surat yang dibaca pada rakaat yang pertama. Maka di dalam sholat Jumat, di dalam sholat Id, yang disunnahkan dibaca pada rakaat yang pertama surat apa? Surat apa, Pak? Al-A'la. Kemudian rakaat yang kedua surat Al-Ghasyiyah. Padahal secara jumlah ayat Al-Ghasyiyah lebih banyak dibandingkan Al-A'la. Tapi kenapa Al-A'la yang dibaca dulu baru kemudian Al-Ghasyiyah? Karena secara urutan Al-A'la lebih awal dibandingkan Al-Ghasyiyah. Begitu juga ketika sholat subuh di hari Jumat, yang disunahkan pada rakaat yang pertama surat As-Sajdah, baru kemudian surat Al-Insan di rakaat yang kedua. Kenapa harus As-Sajdah dulu baru Al-Insan? Karena secara urutan surat As-Sajdah ada di urutan yang ke-32, sedangkan Al-Insan menempati urutan yang ke-76. Jadi tidak boleh Pak, Al-Insan dulu baru As-Sajdah. Yang disunnahkan oleh Rasulullah As-Sajdah dulu baru Al-Insan. Kemudian yang sudah kita bahas juga terkait hukum mengulang-ulangi surat Al-Ikhlas di setiap rakaat yang kedua ketika sholat tarawih. Dan ini terbagi menjadi dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, kalau menurut jumhur ulama, mayoritas ulama madhab, tidak boleh sengaja mengulang-ulangi surat Al-Ikhlas, mengkhususkan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Karena memang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Bahkan kalau kita ingin sholat tarawih seperti sholat tarawihnya Nabi, maka dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya bagaimana bagusnya sholat beliau dan panjangnya durasi sholat beliau. Maka ini menunjukkan bahwa sholat tarawihnya Rasulullah, beliau tidak pernah membaca surat Al-Ikhlas, hanya ketika sholat witir saja. Tapi kalau dalam sholat tarawih, karena dikatakan oleh Aisyah durasinya sangat panjang, maka ada kemungkinan beliau tidak mengkhususkan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat dari Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, beliau mengatakan boleh mengkhususkan Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Karena berdasarkan dalil yang pertama, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca sepertiga Al-Quran ketika sedang sholat malam. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa membaca sepertiga Quran? Lalu kata beliau, Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Kamu membaca surat Al-Ikhlas sama saja pahalanya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian dalil yang kedua, ketika Nabi SAW mengutus seorang sahabat dalam syariah, dan sahabat ini ditugasi khusus untuk menjadi imam, maka ternyata sahabat ini selalu membaca Al-Ikhlas ketika menjadi imam. Lalu ditanya oleh para sahabat yang lain, kenapa kamu selalu membaca Al-Ikhlas?
Lalu kata sahabat ini, fa innaha sifatur rahman wa ana uhibbu aqra'u biha. Karena surat Al-Ikhlas itu isinya tentang sifat-sifatnya Allah, dan aku senang kalau seandainya membaca ayat itu. Maka ketika ini disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Berikan kabar kepada orang ini bahwasannya Allah telah mencintainya. Jadi karena berdasarkan dua riwayat ini, sebagian orang menganggap boleh mengulang-ulangi surat Al-Ikhlas. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteksnya Bapak Ibu sekalian, dua hadis ini tidak berada dalam sholat tarawih. Baik hadis yang pertama maupun hadis yang kedua, sahabat yang diutus oleh Rasulullah ini tidak menjadi imam ketika sholat tarawih, tapi dia menjadi imam dalam sholat fardu. Dan ketika sholat fardu yang sifatnya jahar, subuh, maghrib, isya, barulah sahabat ini mengeraskan bacaannya, dan sahabat tahu kalau yang dibaca itu selalu surat Al-Ikhlas. Maka berdasarkan dua pendapat ini, insya Allah yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, yang menyatakan tidak perlu mengkhususkan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua ketika sedang sholat tarawih. Dan pengkhususan surat Al-Ikhlas ini hanya dilakukan oleh Rasulullah pada saat kapan, Pak? Ketika sholat apa? Sholat witir. Dan itu dibaca oleh Rasulullah di rakaat yang ketiga. Maka dalam sebuah riwayat, kalau rakaat ketiga Rasulullah hanya membaca Al-Ikhlas, tapi pada riwayat yang lain Rasulullah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas digabung dalam satu rakaat, yaitu dibaca ketika rakaat yang ketiga. Jadi ada dasarnya kalau ada imam ketika sholat witir menggabungkan trikul Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka selanjutnya kita masuk pembahasan mawatinul jahri wal israri fil qiraah. Waktu-waktu membaca surat secara jahar dan secara sir ketika sholat. Ittafaqal fuqaha'u ala annahu yusannul jahru fi subhi wal maghrib wal isya'i wal jumu'ati wal idaini wat tarawih wa witri Ramadan wa yusirru fi dhuhri wal asri. Jadi para ulama madhab ini sepakat, Pak, membaca surat secara jahar berlaku dalam 6 sholat. 3 sholat, sholat fardu, dan 3 sholat sisanya sholat sunnah. 3 sholat yang kita dianjurkan membaca secara jahar, napa mawon, Bu? Sholat subuh, maghrib, dan sholat isya. Sedangkan sholat sunnah yang disepakati oleh para ulama untuk dibaca secara jahar, yang pertama sholat id, kemudian sholat tarawih, dan yang ketiga sholat witir di bulan Ramadan. Jadi 3 sholat wajib, 3 sholat sunnah. Sedangkan yang harus dibaca sir, semua ulama sepakat sholat duhur dan juga sholat asar. Tapi kemudian para ulama berselisih pendapat tentang sholat sunnah apa saja
yang harus dibaca jahar dan harus dibaca sir. Jadi mereka sepakat dalam 3 sholat sunnah, tarawih, id, dan sholat witir. Sedangkan sholat sunnah yang lain, para ulama masih berselisih pendapat. Maka pendapat yang pertama, menurut madhab Hanafi, yajibul israru alal imam wal munfarid fi sholatil kusufi wal istisqai wan nawafil an-nahariyah. Kalau menurut madhab Hanafi, sholat sunnah yang harus dibaca sir atau dibaca pelan, yang pertama adalah sholat gerhana. Jadi kalau kita sholat gerhana dengan orang bermadhab Hanafi, Pak, maka imamnya tidak mengeraskan bacaan. Jadi seperti sholat zuhur dan asar, bacanya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita bagaimana? Jahar atau sir? Jahar, karena kita tidak bermadhab Hanafi. Kemudian sholat yang kedua adalah sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, ini kalau dalam madhab Hanafi juga dilakukan secara sir, tidak dikeraskan bacaannya. Kemudian sholat yang ketiga, an-nawafil an-nahariyah, sholat sunnah yang dikerjakan siang hari, baik itu sholat qobliyah ba'diyah zuhur ataupun sholat duha. Maka menurut madhab Hanafi wajib dibaca sir atau pelan. Adapun sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari, atau sholat tahajud misalnya, atau sholat taubat, maka dikatakan oleh madhab Hanafi mukhayyarun fiha. Kita boleh memilih, Pak, antara dikeraskan bacaannya ketika sholat tahajud atau mungkin dipelankan. Jadi ada 2 pilihan. Sedangkan menurut madhab Maliki, yundabu al-jahru fi jami'in nawafil al-lailiyah wasirru fi jami'in nawafil an-nahariyah illan nafilah allati laha khutbah al-idi wal istisqa. Dalam madhab Maliki, sunnah hukumnya ketika sholat sunnah pada malam hari, artinya sholat tahajud, disunnahkan untuk membaca secara sir atau pelan. Kalau tadi madhab Hanafi ada pilihan, boleh keras, boleh pelan. Tapi kalau dalam madhab Maliki harus dibaca pelan. Sedangkan sholat sunnah yang dikerjakan pada siang hari, maka dia sepakat dengan pendapat madhab Hanafi harus dibaca sir, kecuali sholat sunnah yang ada khutbahnya. Sholat apa, Pak? Sunnah tapi ada khutbahnya. Sholat yang siang hari, nah, sholat id, kemudian sholat gerhana, kalau gerhana matahari ya. Dan yang ketiga sholat istisqa, minta hujan. Nah, kalau sholat sunnah yang ada khutbahnya dan ini dilakukan pada siang hari, maka dalam madhab Maliki harus dibaca secara jahar, beda dengan pendapat madhab Hanafi. Kemudian menurut madhab Syafi'i, yusannu al-jahru fil idaini wa khusufil qamari wal istisqa wa tarawih wa witri Ramadan wal israru fi ghairi dalika illan nawafil lailiyah al mutlaqa fayatawassatu fiha bainal jahri wal israr. Kalau dalam madhab Syafi'i,
ketika seorang itu mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud, maka disunnahkan untuk mutawasid, pertengahan antara jahar atau sir. Jadi kalau kita sedang sholat tahajud, Bu, dalam madhab Syafi'i, bacanya tidak boleh terlalu pelan, artinya tidak boleh dalam hati, tetap ada suara, tapi tidak boleh terlalu keras. Jadi tawassut bainal jahri wal isra. Jadi tetap suara kita ini kita lantunkan, tapi yang bisa mendengar hanya diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, ini dalam madhab Syafi'i. Jadi at-tawassut bainal jahri wal isra. Adapun menurut pendapat madhab Hambali, yusannu al-jahru fi sholatil id wal istisqa wal kusuf wat tarawih wal witr idza waqa'a ba'da tarawih wa yukhayyiru al munfarid bainal jahri wal israr fi sholatil jahriyah. Pendapat madhab Hambali ada sedikit persamaan dengan madhab Hanafi. Kalau dalam sholat istisqa atau sholat gerhana juga, mereka berpendapat berbeda. Artinya dalam sholat gerhana dan sholat minta hujan diutamakan untuk dibaca dengan keras. Tapi kalau sholat yang sifatnya wajib, Pak, dan kita melakukan sholat wajib ini sendirian, dan itu sholat yang sifatnya jahriyah, contoh panjenengan sholat subuh, maghrib, isya sendirian, maka dibolehkan untuk membaca ayat-ayat dalam sholat tersebut secara jahar. Jadi kalau dalam sholat jahriyah, walaupun kita ini sholat sendirian, boleh kita ini membacanya secara jahar. Boleh pula dibaca secara sir atau pelan. Tapi kalau dalam sholat sirriyah, sholat duhur dan asar, maka wajib hukumnya untuk dibaca secara sir. Maka dari 4 pendapat ini bisa kita simpulkan, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat id, semua ulama madhab sepakat ketiga sholat sunnah ini harus dibaca secara jahar. Sholat apa mawon? Sholat id, tarawih, dan sholat witir. Sedangkan sholat gerhana dan sholat istisqa, menurut jumhur ulama dari kalangan madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mereka sepakat harus dibaca secara jahar. Tapi kalau menurut madhab Hanafi, harus dibaca secara sir atau pelan. Jadi sholat yang kedua, sholat apa, Pak? Sholat gerhana dan sholat istisqa. Kemudian yang ketiga, sholat jahar yang dilakukan secara munfarid atau sendirian, maka boleh dibaca secara jahar atau boleh dibaca secara sir. Tapi kalau sholat sir yang kita lakukan sendirian, maka wajib hukumnya dibaca secara sir, tidak boleh dibaca jahar. Kemudian kesimpulan yang terakhir, nah ini yang masih ikhtilaf dalam masalah sholat tahajud. Apakah sholat tahajud ini membacanya secara sir atau membaca secara jahar, atau antara jahar dan juga sir?
Nah, ini setelah saya baca di pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah, di Majelis Tarjih Muhammadiyah mereka berpendapat sholat tahajud dilakukan dengan cara tawassut bainal jahri wasir, pertengahan antara dikeraskan atau dipelankan. Ini tadi pendapatnya siapa, Pak? Pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi dalam masalah sholat tahajud, Majelis Tarjih Muhammadiyah punya pendapat yang sama dengan madhab Syafi'i. Jadi bukan dikeraskan sangat keras, tidak, bukan pula tidak dibaca sama sekali dengan lisan, tidak, tapi tawassut, tetap dibaca, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Dan ini berdasarkan dua hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah ditanya oleh seorang sahabat, kaifa kanat qiraatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil lail? Bagaimana bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam? Lalu dijawab oleh Aisyah, kullu dzalika qad kana yaf'al. Beliau sholat malam seperti biasanya, rubbama asarra wa rubbama jahara. Jadi terkadang satu tempo Nabi sholat malamnya itu dikeraskan bacaannya, tapi dalam kesempatan yang lain beliau pelankan suaranya. Jadi terkadang jahar, terkadang sir. Kemudian hadis ini dijelaskan dalam hadis yang lain yang lebih spesifik. Dari Abu Qatadah disebutkan, satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang keluar malam hari, beliau lewat di depan rumahnya Abu Bakar. Kemudian beliau mendapati Abu Bakar sedang sholat tahajud. Dan Abu Bakar ini kalau sholat tahajud, Mak, bacaannya tidak dikeraskan. Berarti jahar napa sir? Sir. Kemudian beliau berjalan lagi melewati rumahnya Umar bin Khattab. Beda dengan Abu Bakar, kalau Abu Bakar sholat tahajudnya itu sir, tapi kalau Umar bin Khattab sholatnya secara jahar, bacaannya dikeraskan. Lalu kemudian pagi harinya ketika beliau duduk bersama Abu Bakar dan Umar, Rasulullah tanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu kalau sholat tahajud kenapa kok suaramu dipelankan? Lalu kata Abu Bakar, fa inni asma'tu liman najaitu. Ya Rasulullah, aku hanya memperdengarkan suaraku kepada Allah yang aku bermunajat kepadanya. Jadi memang aku sengaja tidak mengeraskan bacaanku Rasulullah, karena aku hanya ingin memperdengarkan suaraku kepada Allah. Lalu ditanya Umar bin Khattab, kalau kamu Umar, kenapa kalau sholat tahajud suaramu kok keras sekali? Lalu kata Umar bin Khattab, fa inni uridu an ukidul wasna wa atrudash syaitan. Karena aku ingin membangunkan orang yang tidur dan ingin mengusir syaitan. Jadi napa alasane Umar, Pak? Ingin nangikno wong turu. Disengaja suaranya dikeraskan. Lalu kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aba Bakrin, irfa min sautika syai'an. Lain kali kalau kamu sholat malam, tolong keraskan sedikit suaramu. Wa anta ya Umar, ikhfid min sautika syai'an. Sedangkan kamu Umar bin Khattab, lain kali kalau sholat malam jangan keras-keras, tapi kecilkan sedikit
volume suara. Maka berdasarkan dua hadis ini, akhirnya Majelis Tarjih Muhammadiyah menyimpulkan sholat malam atau sholat tahajud itu boleh dibaca jahar dalam satu kesempatan, boleh juga dibaca secara sir. Tapi ketika kita ini membaca secara jahar, jangan sampai bacaan kita ini terlalu keras. Dan ketika kita sedang membaca sir, jangan sampai bacaan tahajud kita terlalu pelan. Kira-kira ibu mengamalkan yang mana biasanya? Nah, yang pelan apa yang keras? Oh, tidur. Kalau bapak? Nah, yang pelan ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui ada beberapa hukum, boleh keras, boleh pelan. Tapi kalau keras jangan terlalu keras, kalau pelan jangan terlalu pelan. Kemudian yang selanjutnya, sekaligus yang terakhir, waktu suruknya jam berapa, Pak? 5:30? Ya, 5:30 ya. Ini pas, sudah ini. Sudah bisa sholat isyraq? Oke. Sudah bisa atau belum, Pak? Sudah. Oh. Baik, kita tambah sedikit, Pak. Yes. Kita paskan 5:30. Boten napa-napa nggih? Kita tambahkan sedikit satu pembahasan. Selanjutnya yaitu ad-du'a'u asna al-qira'ah. Membaca doa, nggih. Wis nggih? Nggih. Oh nggih. Kalau sholat Jumat dikeraskan bacaannya. Sholat Jumat ini termasuk sholat wajib. 4-2, nggih, leres. Jadi bukan 3 tambah 3 tapi 4 tambah 2. Jadi yang 4 yang keras, subuh, maghrib, isya ditambah sholat Jumat. Nggih, matur suwun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pembahasan tentang membaca doa di tengah-tengah surat. Yustahabbu talabur rahmah wal maghfirah inda qiraati ayatir rahmah wa ta'awud minan nar indal murur bidzikrihi. Jadi dianjurkan oleh Rasulullah ketika sedang sholat dan ketika kita ini membaca ayat yang berkaitan dengan rahmat Allah, berkaitan dengan nikmat Allah, kita dianjurkan untuk membaca doa. Yang doa ini intinya kita meminta kepada Allah supaya nikmat itu diberikan kepada kita. Tapi ketika kita membaca ayat yang membahas tentang siksa, baik itu siksa api neraka atau siksa yang lainnya, atau mungkin ayat-ayat yang menakut-nakuti manusia, maka dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari siksa tersebut. Jadi kebiasaan Nabi itu, Pak, kalau beliau ini sedang sholat, kalau ada ayat tentang rahmat, tentang nikmat, beliau diam sejenak. Diam sejenaknya untuk apa? Untuk membaca doa. Begitu pula ketika melewati ayat tentang azab, ayat tentang sesuatu yang menakutkan, beliau juga diam sejenak. Dan diamnya ini untuk meminta perlindungan kepada Allah dari siksa. Maka disebutkan dalam kitab I'anatut Talibin, ketika Nabi SAW membaca surat Al-An'am ayat 147, Allah berfirman, fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Ada kata rahmat di situ. Allah mengatakan, kalau mereka itu mendustakanmu wahai Muhammad, maka katakanlah bahwasannya Allah memiliki rahmat yang luas. Maka kemudian Nabi diam sejenak, dalam hatinya beliau membaca,
Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir, ya Allah ampuni aku, warham, dan rahmatilah aku, wa anta khairur rahimin, karena engkaulah sebaik-baiknya pemberi rahmat. Tapi ketika beliau membaca surat Al-Fajr ayat 23 yang Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari di mana ketika neraka jahanam ini didatangkan kepada manusia, lalu manusia mengingat-ingat atas dosa yang mereka kerjakan di masa lalu. Wa anna lahu dzikra, dan dosa itu, mengingat-ingat dosa pada saat itu tidak bermanfaat sedikit pun. Jadi ketika Nabi melewati ayat ini, membaca ayat ini, beliau membaca doa, Rabbi inni a'udzubika minal adab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab. Dalam riwayat yang lain Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar wailun li ahlin nar. Ya Allah, aku berlindung dari siksa api neraka dan sungguh celaka bagi penghuni neraka. Maka cara membaca doa ini, Pak, kalau kita ini sedang sholat sendirian, sholat munfarid, kita boleh membaca doa ketika melewati ayat rahmat maupun ayat adab. Tapi ketika kita ini sedang sholat berjamaah dan posisi kita menjadi makmum, yang boleh membaca doa itu hanyalah imam. Jadi yang boleh membaca doa ketika sholat berjamaah hanya imam. Loh Ustaz, bagaimana kalau imamnya tidak baca doa? Ya tidak masalah. Wong ini hukumnya sunnah. Jadi kalau ada imam melewati ayat adab atau ayat rahmat kok tiba-tiba berhenti, nah ini jangan gopo diingatkan, Pak. Bisa jadi imamnya ini sedang membaca doa. Nah, dan ini hukumnya sunnah. Dan kalau imamnya tidak membaca, kita tidak perlu membaca. Kenapa? Karena kewajiban kita mendengarkan bacaannya imam. Jadi kalau sholat berjamaah, siapa yang baca doa, Pak? Imamnya. Tapi kalau sholat sunnah, boleh baca sendiri-sendiri. Maka kemudian tidak hanya ayat rahmat dan ayat azab saja. Ketika kita melewati ayat-ayat yang di situ ada ayat yang berbunyi tasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, maka disebutkan dalam beberapa riwayat kita juga harus membaca doa. Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, adab seorang penghafal Quran, beliau mengatakan, kalau kamu membaca ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, maka bacalah doa sallallahu alaihi wasallama taslima. Kalau kamu membaca surat At-Tin ayat yang terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka bacalah doa bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tentu ya Allah, dan kami bersaksi atas itu. Dan kalau kamu membaca terakhir dari surat Al-Qiyamah, ini perkataan Al-Imam An-Nawawi, alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta, maka ucapkanlah doa subhanak fadala, maha suci engkau ya Allah, dan tentu engkau sanggup melakukan itu. Dan yang terakhir,
Kalau kamu membaca ayat terakhir di surat Al-Mursalat, fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun, maka bacalah amantu billah, aku beriman kepadamu ya Allah. Ustaz, apa ini ada dalilnya? Ada, Pak. Jadi yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi semuanya ada hadisnya. Sebagai salah satu contohnya dari Musa bin Abi Aisyah, beliau mengatakan ada seorang sahabat yang setiap dia membaca surat Al-Qiyamah di ayat yang terakhir, selalu sahabat ini kemudian berdoa, subhanaka wa bala, maha suci engkau ya Allah dan tentu engkau sanggup. Lalu kemudian ditanyakan kepada sahabat ini, kenapa engkau baca seperti ini? Lalu kata sahabat ini, Rasulullah yang mengajariku. Dalam kesempatan yang lain ada sahabat yang setiap membaca surat At-Tin, selesai membaca At-Tin, dia selalu berdoa, bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ditanyakan kepada sahabat ini, kenapa kamu baca ini? Rasulullah pernah mengajari. Cuman ada satu hadis yang didhaifkan oleh Syekh Albani, yaitu yang riwayat membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kemudian kita membaca sallallahu alaihi wasallam taslimah. Ini menurut Syekh Albani hadisnya dhaif. Tapi kalau menurut Syekh Utsaimin, apapun yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, mau yang sholawat, mau yang surat At-Tin, surat Al-Qiyamah, surat Al-Mursalat, semuanya boleh diamalkan. Oke? Jadi itu sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca ayat yang berkaitan dengan rahmat, berkaitan dengan azab, berkaitan dengan tasbih memuji kepada Allah, maka kita disunahkan oleh Rasulullah untuk berdoa setelah membaca ayat tersebut. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ada yang ingin ditanyakan? Oke. Terakhir surat Al-Baqarah. Oke. Manansah na'ti bi khairin minha aw misliha. Manansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Jadi Al-Baqarah 106 ini menjadi dalil tentang nasikh dan mansukh. Ya, nasikh itu artinya menghapus, kalau mansukh itu artinya yang dihapus. Jadi yang dimaksud dihapus di sini bukan ayatnya, Pak, tapi kandungan hukumnya. Maka salah satu contohnya nih, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Secara ayatnya masih ada, Pak. Ini perintah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Tapi dari eksistensi hukumnya sudah termansuh dengan surat At-Taghabun ayat 46, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Oke. Jadi yang pertama tadi perintah takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud, gara-gara ayat ini sahabat itu kalau sholat malam sampai jidatnya ini berdarah dan kakinya bengkak. Akhirnya ada sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man yaqwa ala hadza? Siapa yang kuat untuk beribadah terus-menerus seperti ini? Akhirnya kemudian pertanyaan ini direspon oleh Allah. Allah menurunkan surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kesanggupan kalian. Sholat tahajudlah sesuai dengan kesanggupan
kalian. Jadi ittaquwa haqqa tuqati mansuh, terhapus hukumnya, sedangkan fattaquwaha mastata'tum nasih yang menghapus ayat yang sebelumnya. Ini ada dalam beberapa ayat. Ampun nggih? Kenapa? Arti ayat. Maksudnya dos pundi? Nggih. Nggih. Berarti dalam nasih mansuh ini yang dihapus hukumnya, bukan ayatnya. Ayatnya tetap ada, Pak. Jadi hukumnya yang sudah dihapus oleh ayat yang lainnya. Ini. Kenapa? Ngapunten apa? Menghilangkan? Boten, tidak menghilangkan. Maka Allah katakan na'ti bi khairin minha misliha. Ayat yang menghapus itu khair, lebih baik dibandingkan yang dihapus. Tetap ayatnya ini tetap dibaca, Pak. Jadi tidak berubah. Oke, sampun nggih. Nggih. Mangke kita diskusikan secara lanjut setelah ini, Pak. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.